Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Cinta, kepenuhan, definisi sebuah agama. Inilah Sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, jauhkanlah Tuhan dari kehidupanmu, dan engkau akan menjadi pemarah dan pembenci sesamamu. Hal ini mau menunjukkan bahwa hanya dengan mencintai Tuhan atau beragama, maka seseorang mampu mencinta. Agama-agama yang mengajarkan tentang Tuhan mendapatkan arti dan kepenuhannya dalam tindakan mencinta itu sendiri. Maka sebagai orang yang beragama, apapun agamamu, cinta adalah kepenuhan definisi agamamu. Karena di dalam agama kita diajarkan tentang Tuhan yang menjadi alasan dari semua yang ada di atas muka bumi ini, dan juga kewajiban kita mencintai Tuhan dengan seluruh diri. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menegaskan bahwa hukum yang paling utama dalam hukum Taurat, dalam arti agama Yahudi, adalah mencintai Allah dengan seluruh diri, perasaan, pikiran, dan tenaga. Artinya bahwa Allah harus mendapatkan cinta yang penuh dalam setiap dinamika, tindakan, dan kehidupan kita di dunia ini. Bagi Yesus, hanya dengan cinta kepada Allah, inilah maka orang akan mampu mencintai sesamanya. Maka benar bahwa tidak mungkin orang yang menjalankan agamanya secara benar sekaligus menjadi orang yang membenci, melupakan, dan memperlakukan sesamanya dengan tidak manusiawi. Hal ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Apabila kita yang sering kelihatan menjalankan agama kita dengan baik dan teratur, tetapi perilaku dan tindakan kita terhadap sesama sangat jauh dari cinta kasih. Yesus dalam hal ini meminta kita untuk memurnikan pengertian kita tentang agama, yakni mencintai Allah dan sesama. Orang asing harus mendapatkan hospitalitas dalam kehidupan kita. Para janda dan yatim piatu harus terurus dalam kehidupannya. Itulah bukti bahwa kita ini orang beragama. Sementara pada tempat yang lain, banyak orang terlantar di tangan orang-orang bertuhan. Dan hal ini memunculkan sebuah pertanyaan. Quo vadis agama? Quo vadis Tuhan? Di manakah Tuhan dan di manakah agama? Manusia telah menyembunyikan Tuhan dari agamanya dan menyembunyikan sesama dari Tuhan. Dan ia bertuhan hanya untuk dirinya sendiri. Dalam pengertian ini, masih pantaskah kita disebut orang beragama jika cinta yang menjadi kepenuhan arti agama kita abaikan dalam perilaku kita? Saudara-saudariku terkasih,
Paulus memuji sebuah komunitas kecil di Tesalonika atas iman mereka dan perlakuan mereka terhadap sesama. Ada keseimbangan antara iman mereka dan juga cinta. Dan hal inilah yang perlu terdengar dan tersebar dalam diri kita sebagai orang beriman atau orang beragama. Jika Anda dan saya adalah orang beragama, cinta adalah hal esensial dari agama yang harus kita jalankan dalam hidup. Cinta kepada Tuhan dengan seluruh diri akan memampukan kita untuk mencintai sesama kita. Kita tidak bisa bilang kita mencintai Tuhan, tetapi kita membenci dan melupakan sesama dalam kesusahannya. Tuhan memberkati kita semua.